Selamat datang kembali di podcast Gembel. Virus Corona emang gembel. Nah, jadi gue mau update sedikit dulu tentang virus Corona di Indonesia ya. Jadi kasusnya itu sekarang sudah sampai video ini di syuting, yang berarti sekarang tanggal 29 Maret 2020. Kasusnya udah 1.285 positif, 1.107 dirawat, 64 sembuh, dan 114 meninggal. Dan gue juga baca berita menarik nih tadi dari si Inviafact. Jadi gue baca berita menarik yang ternyata tuh angka kematian di Italia itu lebih tinggi daripada di virus ini berasal di Cina. Jadi di Italia itu yang meninggal sudah 9.134, tertinggi di dunia. Sementara di Cina itu 3.296. Nah, sekarang gue sudah bersama dengan teman gue yang tinggal di Italiano. Silakan perkenalkan diri Anda. Halo, gue Cynthia, teman SMP, SMA-nya Kevin. Yeah. Gue tinggal di Milan dari 5 tahun yang lalu dan baru sekarang situasinya kayak gini. Di mana-mana di seluruh dunia. Gue kesini buat sekolah, terus sekarang gue kerja jadi arsitek, lebih tepatnya desainer buat retail, store designer, di studi arsitektur di sini. Kelihatannya gembel sekali Anda ya. Dari penampilannya ya, gara-gara lockdown. Nah, ini di sini kita udah lockdown minggu ketiga dan belum keluar rumah sejak kurang lebih 3 minggu yang lalu. Keluar rumah buat supermarket aja. Oke, yang pertama mau gue tanya ini. Ini kan gue biasa dulu manggil dia ini Keng, singkatan dari kerangkeng. Nah, sekarang benar-benar situasi dunia di kerangkeng semua, terpenjara semua nih. Jadi narasumber yang pas banget. Tapi by the way, lu kenapa dulu dijulukin kerangkeng ya? Ya udah sih lewat aja. Penasaran orang. Gila itu. Kenapa? Oh. Tapi kenapa gitu ya? Filosofinya kenapa tiba-tiba kerangkeng? Udah lewat aja. Iya, mungkin bisa bikin satu podcast sendiri kenapa dijulukin kerangkeng sama bule. Oke, jadi gue mau langsung nanya nih. Tapi gue kenapa jadi kayak cacar gini ya background-nya? Ya, makanya. Jadi kenapa sih, apa yang membuat angka kematian di Italia tinggi? Sebegundal-begundal itunya kah orang Itali? Jadi ini kayaknya nggak benar-benar ada data validnya banget, karena menurut gue dari apa yang udah gue baca, kan data pasien dirahasiakan ya. Jadi lo bener-bener nggak bisa lihat gimana tuh, masih kayak bener-bener kayak oke yang meninggal umur berapa tuh nggak bisa, karena emang anyway dirahasiakan, ini udah gimana-mana anyway. Masih kayak emang peraturan dunia lah kasarnya kan, kalau misalkan lo punya pasien meninggal pas segala macam dirahasiakan, bukan buat dipublish. Nah, tapi memang awal-awal banget tuh kita memang selalu dapat berita kenapa di Italia banyak banget yang meninggal, itu karena Italia itu salah satu negara tertua di dunia. Jadi 25% penduduknya itu di atas 65 tahun. Oke. Makanya kenapa banyak yang meninggal, karena rata-rata pas awal-awal itu di news tuh selalu bilang, oh iya mereka tuh meninggal with coronavirus, bukan because of coronavirus. Tapi terus sekarang nggak tahu ngebludak banget, jadi nggak ngerti kenapa. Terus kemungkinan besar juga, tapi itu kejadian juga sih di Cina, mereka kelabakan sama jumlah orang yang masuk rumah sakit. Jadi intensive care benar-benar penuh. Sampai banyak banget, kayak kan di Eropa kan kita salah satu tempat brand-brand gede banget kan, kayak dari segi langsung. Terutama fashion ya. Ya, nah jadi brand-brand gede kayak Moncler dia nyumbang berapa juta euro gitu buat ngebantuin rumah sakit mana. Terus kayak si Chiara Ferragni tuh dia juga ngebantuin rumah sakit mana, dia bikin intensive care baru. Terus begitu kayak misalkan grupnya LVMH itu ngeberhentiin pembuatan parfum, terus dia bikin hand sanitizer. Terus apa lagi ya, lupa. Bahkan berhenti gitu-gitu lah. porno aja.
Pornhub aja. Dia kan bersosial gitu. Walaupun sosialnya juga ya membuka layanan premium gitu kan. Nah, terus kayaknya sih orang-orang kelabakan karena orang-orang itu di sini masih pada bandel, masih pada keluar, masih pada jalan-jalan. Walaupun dilarang pemerintah. Jadi pas awal-awal sekitar seminggu pertama, lo itu kalau misalnya keluar didenda 200 euro atau 3 bulan penjara. Tahu nggak sekarang jadi berapa? Bengkak jadi 5.000 euro kalau misalkan ketangkap. Jadi berapa? 10.000 euro? 5.000. Anjir, gila. Bandel deh, jadi kayaknya dinaikin. Gue gak ngerti deh, pokoknya sekarang pas gue dengar kabar lagi udah 5.000 euro, gue bisa biar orang-orang pada kenal lo, biar nambah duit pemerintah, udah. Berarti di Italia itu masih banyak yang mas-mas dan mbak-mbak bodoh yang tetap nongkrong gitu, kayak di Indonesia. Iya. Walaupun semua tutup ya. Mereka tuh nongkrongnya gitu di mana? Di pinggir jalan gitu-gitu? Jalan ke taman gitu karena cerah. Jalan-jalan kemanapun itu ya, kayak ke taman sih rata-rata ke taman. Atau enggak yang kayak bawa anjingnya jalan-jalan gitu. Padahal kan udah ada peraturannya kayak lo kalau misalkan punya anjing lo bawa anjing jalan-jalan itu cuma boleh di sekitar apartemen lo kayak gitu. Terus nggak tahu jadi kemana-mana gitu kayak makeup alasan gitu loh. Terus kayak misalkan paling kocak ini nih cerita jogging. Nah, Lo udah baca gimana? video itu yang belum lihat gua. Yang wali kota marah-marah itu loh. Oh, yang kompilasi. Jadi ada satu video kompilasi wali kota Italia marah-marah semua kan? Itu kenapa sih bisa sampai kayak gitu? Karena orang-orang masih tetap pada keluar. Dan cerita jogging itu paling kocak karena dia ada juga di video kompilasi itu yang dari Najwa Shihab kan. Gue juga ngobrol sama yang jaga rumah gue di bawah. Kita sebutnya Portinaya, di sini namanya Joanna. Terus gue nanya kayak, Joanna gini-gini ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus gue juga nanya, ada case nggak di building ini? Gue takut. Gue bilang kayak gitu. Tenang aja kayak gitu. Oke, terus udah gitu, dia bilang, iya Cynthia gue tuh bener-bener kesel banget. Karena gini, si Giovanna ini, dia tuh emang orangnya rajin jogging. Dia tuh selalu jogging, dia bilang kayak, gue tiap hari, tadinya gue jogging jam 6.30 tiap hari. Terus gue selalu ketemu sama orang yang sama, ngerti nggak sih, selama bertahun-tahun. Iya. Itu semenjak coronavirus outbreak, orangnya jadi nambah banyak banget. Dan kayak dia pun udah berhenti, ngerti nggak sih? Sekarang aja dia udah berhenti, tapi kayak orang-orang yang tadinya nggak jogging, tiba-tiba jadi jogging gitu, ngerti nggak? Jadi kayak, gimana? Terus sih yang di video itu juga sama tuh, ada salah satu wali kota yang tukang jogging juga, terus dia komentarin hal yang sama, kayak tiba-tiba banyak muka-muka yang gue nggak kenal, tiba-tiba jadi jogging gitu, ngerti nggak? Oke, bentar Keng, gue bukain pintu dulu. Ada intermezzo, ada yang datang. Lanjut. Oh, jadi gara-gara itu salah satunya sih wali kota Italia itu marah-marah semua di sana. Menurut gue, makanya pas lagi minggu kedua, itu kan seharusnya peak-nya udah beres kan, harusnya. Setelah 2 minggu lockdown, tapi ternyata belum beres sekarang. Masih tinggi banget, masih 5.000 gitu sehari. Ya kayaknya gara-gara itu, karena belum tertib orang-orang. Terus udah gitu, pas lagi minggu pertama gue ingat banget hari Jumat di rumah gue. Jadi kita rumah gue di sini kan, jadi kayak ada sekitar 6 building, terus di tengahnya ada courtyard gitu kan, ada taman. Lu tinggalnya kayak di apartemen gitu lah ya, kurang lebih bayangannya. Iya. Nah, terus udah gitu, itu di courtyard pas gue ingat banget hari Jumat tuh, gue pengen yang kayak keluar, terus nonton orang-orang yang lagi pada flash mob, pada nyanyi-nyanyi di luar kan. Gak tau gue pada berantem di bawah, ternyata kan pada marah-marah gitu, karena kayak anak-anaknya masih pada main bareng, kayak misalkan anak dari keluarga mana, masih pada main bareng. Terus udah gitu yang kayak ibu-ibunya juga yang kayak di courtyard nggak pakai masker dan lain-lain. Terus udah gitu tiba-tiba kayak dari jendela-jendela kayak pada keluar ibu-ibu bapak jerit-jerit marah-marah, kalian tuh semua di sini kenapa kalian pada keluar rumah, udah dibilangnya harus di dalam rumah aja lah, bentak-bentak satu sama lain. Kayak ngasih orang Italia kerjaannya marah-marah gitu. Dan tapi gue herannya, kok ini kan udah statusnya udah misalnya udah bahaya nih corona, tapi kok pada masih ngadain flash mob sih? Kan itu keramaian juga. Bukan, itu flash mob dari satu rumah ke rumah lain, maksud gue. Yang kayak lo lihat di video-video itu loh, yang pada nyanyi-nyanyi. Oh, jadi nggak inilah di rumahnya masing-masing gitu ya? Iya, pada nyanyi-nyanyi di balkon. Tapi udah lewat tuh udah nggak ada lagi, nggak tahu kenapa. Tadinya tiap jam 6 ada. Dan video yang gue lihat juga yang pada dugem berjamaah tuh di balkon-balkon. Iya, yang kayak gitu.
sestressful itu ya orang-orang di sana dalam menghadapi corona ini? Sekarang sih kayaknya udah enggak nih. Gue sih udah terbiasa ya, Vin. Kayaknya gue udah jadi satu sama dinding gue di malam ini. Udah blending sama Iya, terlihat. Udah biasa aja sih. Cuman ya lama-lama juga biasa sih, mau nggak mau. Cuman memang pas awal stres banget sih. Apalagi kalau misalkan yang punya keluarga affected. Terus udah gitu kerjaan pada berhenti kan. Terus rata-rata kayak misalkan orang yang tadinya punya kerjaan full time, tiba-tiba jadi salah satu peraturannya di sini itu kalau misalkan situasi sekacau sekarang itu disuruh ngambil cuti di depan. Jadi kayak bulan ini misalkan nggak ada kerjaan sama sekali, ya udah lo ambil semua cuti lo, ngerti nggak? Dipaksa Jadi untuk kayak, ngambil cuti. Hah? Dipaksa untuk Iya, ngambil cuti gitu. jadi lo tetap dapat full gaji tapi nggak ada kerjaan, ngerti nggak? Jadi Oh, ntar oke. beres pandeminya mungkin lo bakalan udah nggak punya cuti lagi, gitu-gitu lah intinya. Terus kayak banyak yang jadi kerjanya setengah hari, ya atau nggak kerja sama sekali, atau nggak seminggu 2 kali, udah kayak berkurang banget lah intinya kerjaan. Tapi itu menurut gue masih fair enough sih. Karena di Iya, Indonesia kan banyak yang kayak mall tutup. Ya pegawai-pegawai toko-tokonya itu jadi unpaid leave gitu. iya, Ya heeh. udah aja gitu Yang jadi yang nggak dibayar. iya benar, gue juga dengerin ini. Cuman maksudnya kalau misalkan mereka punya cuti, harusnya bisa pakai cutinya buat dibayar dong. Tapi gue nggak ngerti deh sistemnya gimana sih, kontraknya di sana gimana, kok bisa sampai kejadian kayak gitu. Terus di sini kalau misalnya orang-orang yang buat yang freelance kayak gue nih, kasihan gini, Iya. eh, apa namanya, pemerintah itu menyediakan 600 euro per bulan. 600 euro berarti sekitar berapa rupiah ya kalau dikerupiahkan? Berapa ya? Sekarang euro berapa sih? 17.000. Berarti sekitar 8 juta. 9 8 jutaan. juta. Iya, 8 juta, 9 jutaannya. Oke. Ya, jadi per orang dapat 600 euro per bulan. Cuman belum tahu detailnya banget gimana. Cuman seharusnya kayak misalkan buat orang-orang yang tadinya punya penghasilan tetap, terus tiba-tiba bolong gitu, ngerti nggak sih? Jadi kayak buat orang yang punya hole di coronavirus ini, seharusnya at least sampai 3 bulan ke depan di-cover sama pemerintah. Tapi kan masih ada orang-orang yang kerjaannya tetap jalan terus. Nah, kalau yang kayak gitu seharusnya udah nggak bisa ngambil juga si tanggungan pemerintah ini gitu. Loh, tapi justru kan orang-orang yang masih bekerja itu kan resikonya lebih tinggi dong. Harusnya menurut gue tunjangannya Ya lebih kan, tinggi. banyak yang masih bekerja di rumah kan. Karena Ah, lo udah nggak boleh keluar rumah, Vin. Ya, paling orang-orang yang kerja siapa? Dokter, suster, orang-orang rumah sakit, orang-orang apotek, pegawai market. Supermarket, orang-orang pegawai supermarket, gue yakin mereka nggak freelance, gue yakin mereka kontrak sih, jadi pasti digaji full, atau mungkin ada tunjangan lebih atau gimana, karena gue yakin penghasilan supermarket juga naik, stock marketnya naik kali ya. Salah satu usaha yang menguntungkan. Saat ini, orang sampai ngantri-ngantri. Dan gua ini semingguan yang lalu lah, masih di Jakarta kan, baru pulang dinas gitu dari Semarang. Terus gue pulang tuh naik taksi dari bandara ke rumah. Terus gue lihat orang-orangnya kagak panik sama sekali. Masih nongkrong-nongkrong di pinggir jalan kayak nggak ada dosa gitu loh. Anjir nih gue bilang, ini ngeri banget nih Indonesia kalau kesadaran ini itu bisa melonjak tinggi gitu. Iya, benar-benar ngeri banget. Terus ada mall yang nggak mau tutup lah. Iya, karena takut rugi gitu sih. Iya. Masih mempertimbangkan masalah ekonomi. Iya, tahu deh. Tapi Indonesia kan katanya nggak bakal lockdown nih, Keng. Menurut informasi, karena takut ekonomi lumpuh kan. Iya. Nah, kalau Italia itu sampai akhirnya kenapa berani lockdown tuh gimana? Ya, karena salah satu cara yang paling efektif lockdown nggak sih? Masih kayak satu-satunya cara yang bisa lo lakukan adalah lo ngeberhentiin ekonomi lo sementara instead of ekonomi lo tetap jalan tapi orang-orang lo mati. Iya sih. Iya nggak? Iya, kalau menurut gue sih logik ya. Iya sih. Kecuali mereka bisa pikir kayak Korea. Kayak Korea tuh yang kayak rapid testnya bener-bener kayak yang kayak dia jadi bikin tes bener-bener sebanyak itu jadi orang-orang bisa kekontrol. Tapi masalahnya buat negara-negara kayak misalkan Italia kan mungkin belum semaju itu ya. Mungkin kayaknya kalau misalkan mereka melakukan itu cuma di Lombardia bisa. Cuma kalau misalkan mereka sampai ngelakuin itu sampai ke pelosok-pelosok seluruh kota Italia kayaknya nggak bisa.
Bagi yang belum tahu, Kayak Lombardia itu provinsinya ya, provinsi Italia ya. iya. Provinsi yang ada Milan itu Lombardia masuknya ya. Iya. Jadi kayak Milan kota, terus ada Milan metropolitan tuh, metropolitan area yang lebih gede lagi termasuk sama kota-kota beberapa daerah-daerah di luar ya, sama baru Lombardia lebih gede lagi. Jadi kayak Milan provinsi plus sekitar-sekitarnya. Ya pokoknya bagian dari Milan kayak Jawa Barat lah. Oke. Sebenarnya gue kasihan sama satu lagi nih, Keng. Dia memang tidak terhitung karyawan ya, tapi bermata pencaharian lah. Kan ini semua orang mengusung hashtag di rumah aja. Gimana kalau gembel dan gelandangan yang tidak punya rumah dong? Nah, itu kayaknya. Kalau di Italia masih banyak nggak sih homeless gitu? Terus tindakan pemerintahnya apa gitu buat si homeless itu? Gue nggak tahu sih kalau itu ya, tapi gue masih lihat gembel di jalan anyway. Kayak di depan supermarket gitu masih ada gembel-gembel. Gue nggak tahu sih pemerintah berbuat apa sama itu, dan jujur banget gue nggak nyari datanya, jadi gue juga nggak mau sok ngasih tahu ke kalian. Kayak oke, menurut gue pemerintah ngasih duit nggak? Karena gue beneran nggak tahu dan nggak ngecek, tapi mereka masih ada. Tapi mungkin anyway ya, di sini jumlah gembel nggak sebanyak itu, nggak sampai pada level lo bisa jadi orang-orang yang nyebarin, ngerti nggak sih? Oke. Anyway dia stay in the same place anyway, ngerti nggak? Oh iya? Ya masih kayak dia stay di supermarket itu, ya udah dia diem di supermarket itu, dia mau kemana gitu, ngerti nggak sih? Bukan yang kayak dia jadi jalan-jalan gitu. Kalau pengamen gitu-gitu juga nggak ada berarti? Udah nggak ada lah, itu mah udah nggak ada. Biasa kayaknya pengamen mah mungkin punya rumah kali, nggak sih, gue nggak tahu. Itu udah nggak ada. Terus udah banyak banget tunjangan dari pemerintah, kayak gue nggak ngerti deh, kayak misalkan buat orang tua yang punya anak terus gimana udah ada tunjangan buat neni yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak di sini per hari, tiap hari itu pasti ada news baru. Terus kayak jadi pemerintahnya bener-bener kayak ngupdate terus-terusan, oke ini kita lagi punya draft buat tunjangan ini, kita punya draft buat menanggulangi masalah ini, yang kayak gitu-gitu. Itu tuh tiap hari itu diupdate. Di TV selalu ada, di TV selalu nyariin hal yang sama kayak dari Roma ya. Butuh waktu berapa lama supaya masyarakat Italia sadar dari pas ini kejadian kena ya, corona misalkan masuk Italia, masyarakatnya tuh butuh waktu berapa lama supaya sadar bener-bener nggak keluar rumah, bener-bener ngikutin semua anjuran-anjuran buat mencegah corona? Nah, oke. Jadi waktu itu pertama kali banget corona masuk ke daerahnya, namanya pertama kali banget Kodonyo tuh yang jadi red zone paling awal. Tahu kan istilah-istilahnya red zone, orange zone. Ya, tahu. Kayak Singapura tuh kan orange zone terus tuh, nggak jadi red zone. Nah, waktu lagi pertama kali dia masuk situ, itu tuh Milan masih orange zone. Terus seminggu pertama mulailah tuh orang-orang kayak bos gue juga bilang, Cynthia kalau misalkan kamu ke kantornya pakai metro, nggak usah ke kantor, kerja dari rumah aja. Terus gue bilang, enggak, gue mendingan ke kantor anyway, gue naik sepeda. Jadi kayak kalau misalkan kalau bisa menghindari public transport, hindari public transport. Jadi kita sekantor, di kantor yang di Milan sih cuma bertiga ya. Jadi sekantor cuma satu teman kantor gue doang yang di rumah. Karena dia agak dari kota sedikit luar Milan gitu, jadi nggak convenient buat bolak-balik pakai metro. Terus senior gue satu lagi dia jalan kaki karena lumayan dekat dari kantor rumahnya. Ya udahlah, jadi kita masih kerja tuh 2 mingguan bareng ke kantor tiap hari. Nah yang pas lagi minggu kedua itu setelah mulai kayak itu ekonomi udah mulai turun kan, gara-gara banyak orang yang berhenti kerja, terus kayak mulai pada tutup. Chinatown udah tutup dari lama. Itu begitu ada masuk case Italia, Chinatown langsung tutup. Terus jadi kayak nggak ada aktivitas gitu, bener-bener desert. Nah terus udah gitu pas lagi minggu kedua pun si teman kantor gue tuh balik lagi tuh ke kantor karena situasinya kayak udah membaik gitu loh, kayak looks like membaik padahal sebenarnya enggak. Terus yang kayak pas lagi minggu kedua tuh gue inget banget pas lagi weekend tuh yang kayak mereka pada bikin hashtag di mana-mana ya, kayak di Instagram dan lain-lain, dia bilang Milano non si ferma, which is artinya kayak Milano doesn't stop, intinya kayak gitu. Jadi kayak kita nggak bisa nih ngeberhentiin ekonomi kayak gini, kayak kita harus go on, bla bla bla. Ya udah, makanya minggu kedua terus jadi normal lagi, bener-bener kayak minggu kedua normal aja biasa gitu, kayak kita juga kayak tetap hangout apa segala macam, nggak sadar kita kalau ternyata
Tapi keadaannya makin tapi orang-orangnya di minggu kedua itu ya setidaknya pakai masker gitu-gitu nggak? Enggak juga, kayak udah biasa aja gitu loh, kayak udah balik biasa aja. Padahal sebenarnya kita masih orange zone. Jadi Anjir. emang, jadi kayak emang negara tuh, emang dunia tuh harus belajar dari kita nih, karena kita masih sadar. Terus habis itu, pas lagi weekend itu, bener-bener weekendnya, mulailah dengar ini udah mulai masuk Milan, lalalala, mulai panik. Bener kan, begitu hari Senin, begitu hari Minggunya itu langsung lockdown Lombardia. Belum semuanya ya, baru Lombardia. Jadi kayak kantor gue yang kayak tempatnya bos gue itu di Reggio Emilia itu tuh belum, kayak masih fine-fine aja. Terus dalam jangka waktu, gue nggak inget deh, kayaknya 3 atau 4 hari lockdown satu negara. Oke. Jadi kurang lebih kita butuh sekitar 2,5 minggu buat nge-lockdown satu negara. Itu pun belum bener-bener aman, karena apa namanya, masih belum terlalu ngerti juga lah gimana-gimananya. Kayak gue pun pas lagi hari pertama lockdown, gue tuh agak lupa lagi timeline-nya, kayaknya udah kepanjangan. Pokoknya gue sempat pindahan dulu, gara-gara gue pindah rumah dari rumah yang lama. Sekarang gue yang kayak gue harus pindah rumah sekarang, karena gue takut minggu depan gue nggak bisa ngapa-ngapain, kayak gue bener-bener nggak bisa keluar dari rumah, bla-bla-bla. Dan bener aja sekarang kayak kita mau ke supermarket aja harus ke supermarket yang paling dekat dari rumah. Jadi kayak kalau misalkan seandainya polisi tiba-tiba kayak random check gitu, nanya, misalkan gue ke supermarket yang agak jauh karena sepi, misalnya gitu. Terus ada polisi cek, ya gue kena denda gitu. Oke. Jadi salah satu faktor yang membuat Italia ini angka kematiannya tinggi itu salah satunya telat lockdown. Bener nggak berarti? Bisa dibilang kayak gitu. Jadi kayak waktu lagi orange zone itu orang-orang masih kayak nggak mau mengkarantina diri dan lain-lain, karena juga anyway kita kan yang terparah kedua setelah Cina kan, kayak after Cina yang paling parah kita nih. Iya, iya. Jadi kayak penanggulangannya kayak belum tahu gitu loh. Maksudnya kayak minimal sekarang kayak negara-negara Eropa yang lain udah ngeliat Italia kayak gini, berapa lama kemudian kayak less than a week mereka langsung ikutan lockdown semua kan. Benar. Jadi mereka parah kejadiannya, kasusnya belum separah itu, tapi mereka udah lockdown. Jadi harusnya udah bisa langsung crash as soon as possible. Dan Indonesia pun ini menurut gue ngeri sih, karena tingkat kematiannya karena jumlah positifnya 1046 dan yang meninggal itu sekitar 87, berarti hampir mencapai 9% lah di Indonesia, dan persentase itu tertinggi kedua setelah Italia nih. Iya. Kan ngeri ya. Jadi, tapi kalau orang-orang di Italia pada panic buying gitu nggak sih? Kalau di Indonesia kan kayak hand sanitizer sama masker itu pasti udah nggak ada lah sekarang di minimarket udah diborong habis. Orang-orang Italia setidak peduli itu kah, individualis kah, atau gimana? Hand sanitizer sama masker sebenarnya udah nggak ada sih feed gue. Kayak dari apotek juga pas gue tanya udah nggak ada. Cuman gue inget banget waktu itu gue sempet kayak ke toko Asia, beli makanan Asia, ke toko Asia, mereka masih jual masker, tapi kayak lumayan lah, kayak nggak sampai nggak ada banget. Terus kayak sempet ada kayak misalkan ada farmasi yang ngasih free refill hand sanitizer bawa botol sendiri, yang kayak gitu-gitu tuh masih ada gitu loh, kayak mereka masih mau nolongin orang-orangnya gitu. Tapi nggak ada overprice rata-rata. Walaupun sih kayaknya gue beli alkohol kemahalan nih katanya, cuman ya udah. Nah, panic buying buat makanan itu pas awal-awal, iya, karena orang-orang benar-benar nggak tahu kan apa yang terjadi. Terus apa yang akan terjadi minggu depan. Nah, terus kayak hari pertama panic buying. Katanya kayak setelah sehari panic buying, benar-benar kayak the day after-nya tuh kayak supermarket full lagi, ngerti nggak sih? Terus udah gitu, jadi si supermarket ini tuh kayak benar-benar ngasih announcement ke kita kayak, kalian nggak usah panic buying, kita tuh punya makanan, kita tuh punya staff tuh punya, kita nggak perlu kayak lo tiba-tiba panic buying ini itu karena ya karena nggak penting gitu, ngerti nggak sih? Kayak mendingan lo pelan-pelan aja gitu beli. Nah, terus udah gitu sempat kayak kemarin juga sempat ada mau muncul peraturan katanya jam buka supermarket mau dikurangin dan lain-lain, tapi terus yang kayak pemerintah sebenarnya nggak setuju dengan ngurangin jam supermarket, orang-orang bakalan makin penuh. Ngerti nggak? Iya sih, jadi betul. Kayak sekarang aja ngantri supermarket bisa sejam sendiri kalau supermarket yang gede banget, atau nggak biasanya setengah jam lah. Kalau supermarket yang kecil mahal gitu, ngerti nggak sih? Yang kayak lo misalkan ke 7-Eleven terus makanan jadi mahal semua gara-gara minimarket express gitu kan. Nah kalau yang
tempat kayak gitu, biasanya mereka agak lebih sepi yang ngantrinya, paling kayak ngantri 10-15 menit. Nah, terus kalau misalkan supermarket gede, maksudnya kayak lo ke supermarketnya ngantri udah sejam. Kalau misalkan lo mengurangi jam supermarket, ya obviously bakalan makin banyak orang di luar at the same time. Lu nggak bisa beli online emang? Barang-barang supermarket gitu. Udah nggak bisa. Gue juga udah nyari sih caranya nyari online. Karena kayak ogah juga gitu lo ngerti. Kayak lo keluar kayak ikutan Hunger Games gitu. Kayak, yo. Yang kayak, oke, I'm ready to die. Yang kayak gitu, beneran kayak ngerasa kayak gitu. Kayak begitu keluar pakai masker, pakai nggak sarung tangan nggak sih, keluar pakai masker. Terus itu begitu nyampe rumah yang kayak misalkan kresek-kresek belanjaan taruh dulu di koridor sebelum benar-benar dimasukin. Terus cuci tangan, mandi, jemur baju, ganti baju dan ngerti nggak sih kayak benar-benar ngerasa benar-benar kayak ini gue nggak tahu nih gue bawa apa karena kayak kita tuh kayak di war tapi musuhnya nggak kelihatan gitu. Jadi kayak ya ngerti nggak sih, jadi kayak ya udah kayak lo cuma bisa melindungi diri lo dengan lo bersih gitu, masih kayak dan parno nggak sih lo, kayak misalkan lo batuk dikit mikirin hidup, pilek dikit kayak pengen bertobat gitu nggak sih? Temen gue juga kayak gue tiba-tiba nerima chat gitu, tetangga gue bersin kayak udah sih tetangga lo bersin tapi kayak jadi parno nggak karu-karuan gitu kayak orang bersin apa sih. Teman kerja lu di sana atau misalkan temen lu dulu kuliah itu udah ada yang kena belum sih? Udah ada yang belum? Gue belum dengar berita apapun. Tapi udah sempet dengar kayak adalah dari kayak teman kerja gue, temennya lagi gitu, neneknya kena meninggal kayak gitu udah sempet dengar. Cuman kalau misalkan orang yang benar-benar gue kenal belum ada sih. Nah, terus nih di Jawa Barat nih, Keng. Si Ridwan Kamil tuh ngerencanain tes massal COVID-19 ini. Di Italia ngelakuin tes massal gitu nggak sih? Nggak. Jadi gue ngecek, pas lagi yang kemarin gue ngecek soal tes itu yang si Dodi nanya. Jadi gue nanya kan, gue cek, terus ternyata tesnya itu emang cuma buat orang yang punya simptom atau orang-orang yang udah pernah kontak sama orang yang kena. Jadi misalkan, oke, ini ada si ini kena, terus ini orang kontak sama siapa aja, itu orang dicek semua. Mungkin satu rumah gitu, itu dicek semua. Tapi dari apa sih namanya? Kalau misalnya tes masalah itu, setahu gue itu terjadi di kota-kota yang udah paling parah. Kayak Milan kan sebenarnya parah, cuman belum sampai kayak gitu. Kayak Bergamo tuh itu udah dicek masalah semua. Brescia, pokoknya beberapa kota kecil di sekitar Milan yang udah red zone dari nggak tahu kapan, itu mereka dicek semua. Katanya soalnya sempat dengar ada anak Indo yang dicek juga dan kayak mereka negatif gitu. Oke. Bergamo itu salah satu kota favorit gue tuh, karena ada tim kesukaan gue juga, Atalanta. Jago sih. Tahu nggak lo? Iya itu. Atalanta jago. Jago lumayan, lolos ke final Liga Champions. Macam Leicester. Kayak apa namanya? Loki jago gitu kan. Iya. Kuda hitam lah, kuda hitam. Itu bagus. Terus ada kejadian-kejadian unik gitu nggak sih selama di sana? Baik banget. Kejadian rasis baik banget. Kayak sebetulnya ada temen gue 2 ke supermarket, tiba-tiba ada kayak kakek nyamperin temen gue kayak bilang, itu coronavirus tuh datangnya dari negara kamu lah, yang gitu-gitu. Udah serem banget denger dari orang-orang Asia. Oh oke, temen lu ini Chinese gitu atau orang Asia? Orang Indonesia. Orang Indonesia, oke. Terus kayak dibilangin nih penyakit ini datangnya dari Asia, kayak kakek nyebelin gitu, kayak marah-marah. Terus kayak temen gue pernah di Trump. Gue jujur gue nggak pernah ngalamin karena kebanyakan kejadian kayak waktu lagi masih belum lockdown, terus kejadiannya kayak misalkan di metro, di tram gitu-gitu. Jadi kayak misalkan lagi di tram terus diliatin sama orang, terus orangnya kayak dilabrak lagi sama orang-orang lain, kalian tuh kayak nggak teredukasi banget bisa kayak gitu, bla 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 kayak gitu. Kejadian-kejadian rasis sudah banyak. Terus kayak misalkan temen gue naik tram, terus pakai masker yang biasa, masker surgery biasa gitu, bukan yang N95, terus kayak dibilangin, ada nenek-nenek tiba-tiba ngeliatin terus ngomong kayak gini, menurut kamu itu masker cukup buat ngilangin, buat penyakit kamu, bla bla kayak gitu, kayak udah sering banget lah kejadian rasis.
Tapi kejadian yang benar-benar aneh bangetnya belum deh, apa aja. Baru yang kayak gitu-gitu sih, kejadian yang aneh-aneh lagi. Gue baca juga gue lupa kalau nggak salah di Amerika kejadiannya. Jadi ada satu mahasiswa yang keturunan Chinese di sana digebukin gitu. Ya karena sama kayak lu tadi, dituduh si pembawa virusnya. Karena virus itu datang dari negara Cina. Dan yang menarik juga gini, kayak di Twitter, kemarin gue lihat ada percakapan orang-orang Amerika nih. Jadi beberapa orang Amerika kan nyebut si coronavirus ini dengan Chinese virus. Gara-gara Trump. Gara-gara Trump. Terus ya ibaratnya ada netizen yang ngasih tahu stop being racist gitu. Lu jangan rasis lah. Terus dia balas lagi, orang ini faktanya virus dari Cina. Nah terus ini jawaban si salah satu orang yang tiba-tiba ikut nimbrung percakapan tuh keren banget. Lu juga dari vagina ibu lu nggak gua panggil vagina katanya. Gue tetap panggil nama lu yang kayak gitu-gitu sih. Jadi rasis-rasis gitu juga terjadi ya di Italia. Kejadian itu kalau rasisme, tapi kayaknya sekarang udah nggak tahu sih, gue kuliah udah berkurang ya, karena rata-rata kayaknya yang sakit orang Italia deh, bukan orang Asia. Oh iya? Iya. Karma mungkin. Iya. Kayaknya orang Italia deh yang sakit, bukan orang Asia. Kayak gue nggak denger gitu, kayak ya nggak tahu. Dan kalau yang Korea ini kan gue baca juga salah satu yang bisa meningkatkan percepatan lah penyembuhan mereka kan obat tradisional mereka nih, ginseng. Oh ya? Ginseng, ya. Ginseng salah satunya bagus. Di Italia itu gimana tuh? Apakah pizza bisa menyembuhkan? Atau spaghetti bisa menyembuhkan? Nggak ada info-info soal itu. Soalnya kayaknya menanggulanginya seperti menanggulangi virus biasa aja. Nggak ada ramuan tradisional apa gitu dari Italia? Nggak ada cuy di sini. Nggak ada. Terus jadi apa sih Keng pelajaran yang mau lu sampaikan untuk negeri kelahiran lu, negeri tercinta Indonesia, supaya tidak seperti di Italia gitu di Indonesia? Apa aja kesimpulannya gitu? Itu kayak di Italia cuma nggak ngekontrol aja deh. Tetap. Pokoknya jangan keluar rumah. Soalnya kalau misalkan, apalagi di Indonesia kan sekarang tinggal kan sama keluarga ya rata-rata. Kayak nggak kayak di sini yang kayak misalkan lo kalau misalkan udah umur 20 sekian rata-rata nggak pada mau tinggal sama orang tuanya lagi dan lain-lain kayak western things gitu kan. Okay. Jadi kayak sekarang kayak gue tinggal serumah sama flatmate gue gitu dan kayak umurnya seumuran kita semua. Tapi sekarang flatmate gue nggak ada sih anyway. Cuman kalau misalkan kayak di Indonesia, misalkan kayak kalian ngerasa sehat atau segala macem, terus keluar, terus udah itu kalian ngerasa sehat-sehat aja, oke, fine, kayak lo nggak masuk rumah sakit atau nggak lo asimptomatik. Tapi kan kalau misalkan lo pulang, terus udah itu ada orang tua lo lah, ada nenek kakek lo dan lain-lain ya bisa kena semua gitu loh. Itulah yang disebut dengan carrier kan? Yang paling bahaya itu sebenarnya yang carrier kan? Jadi kayak ya semakin banyak lo diam di rumah lebih baik, dan kayak kalau misalkan mau ke supermarket atau segala macam udah cukup satu orang aja yang ke supermarket gitu ya. Satu orang ikut Hunger Games ini kayak oh yo gue aja ke supermarket cari mati. Yang lainnya nitip gitu. Ya, yang lainnya nitip. Jadi kayak nggak perlu ikutan bareng-bareng karena buat apa gitu nambah-nambah jumlah orang di supermarket yang. Tapi kan biasa orang kagak ada yang mau menantang bahaya. Pemilihannya gimana kalau di sana gambreng atau gimana? Ya enggak sih kalau gue sih sendiri anyway. Cuman ya gitu ya kayak lebih baik. Ya cuman sama kadang-kadang pengen juga sih ke supermarket karena kayak pengen nyari udara gitu karena udah empet banget kan kayak rumah kecil terus kayak ngomong-ngomong dari rumah aja. Ya gitulah, jangan aneh-aneh, jangan. Masih kayak kalau misalkan lo bawa orang ke supermarket pun, misalkan supermarket udah penuh, lo cuma nambah jumlah orang dalam situ gitu lo minimal kayak misalkan kalian harus respect. Kalau di sini sih kan ada harus respect jarak 1 meter dan lain-lain yang kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak semakin banyak orang yang keluar dari setiap rumah ya semakin penuh gitu kotanya. Ya, gitu. Tapi menariknya kan corona ini membawa dampak positif lah. Dari yang iseng-iseng selentingan yang gue baca gitu, jadi manusia kan udah berbuat jahat kepada hewan-hewan nih. Ya global warming lah, terus limbah-limbah pabrik lah, itu kan ibaratnya memusnahkan hewan. Nah sekarang hewan ini membalas kayak lewat kelelawar.
kepada manusia. Dan itu kan jadi bagusnya tuh kayak misalkan berita-berita di sungai-sungai, misalkan airnya jadi lebih jernih, ikan-ikannya bisa hidup dengan tenang, polusi udara juga berkurang. Itu banget. Ya kan, ada sisi-sisi positifnya lah dari sewabah-wabahnya juga. Kayak, Greta kan ngepost tuh di Instagram, lo liat nggak? Kayaknya dia kena coronavirus. Greta siapa ya? Greta Thunberg, yang aktivis, yang climate aktivis itu loh, yang bocah climate aktivis. Oh, ngepost apa tuh? Dia ngepost kayaknya dia kena coronavirus deh, kalau nggak salah. Di Sweden kan dia. Lupa dia udah kena apa gimana ya? Dia kan climate aktivis yang kayak bikin orang-orang yang, apa sih namanya, yang bikin orang-orang protes gitu loh, yang bikin orang protes berhenti sekolah kayak hari buruh gitu, cuman buat anak-anak. Iya. Terus dia bilang kemungkinan dia kena coronavirus. Sebenarnya kan banyak orang-orang yang batu nih. Kayak misalkan gue sehat, misalkan gue atlet lah kasarnya. Jadi pemain NBA aja meninggal, masa sosokan atlet terus lo sehat lah. Iya, makanya. Ya sebenarnya kan atlet, gaya hidup sehat lu membantu untuk lu bertahan kan. Sebenarnya survival lu lebih tinggi daripada orang biasa. Cuman ya tetap aja virus-virusnya sama-sama bahaya lah. Iya, masalahnya ini imunitas, bukan masalah lo sehat apa enggak. Itu pelatihnya Arsenal juga kena. Pelatihnya Arsenal kena. Kalau pemain-pemain Italia banyak yang kena tuh. Hah? Rugani, terus Dybala, pemain-pemain Italia. Iya, itu kena, iya benar. Kena juga. Oke. Masih kayak buat aja kalau misalnya kayak ngerasa sok-sokan ngerasa sehat, gue masih beneran ini udah lo bandingin aja tuh sama atlet, beneran atlet gitu loh, kayak banyak banget yang kena. Emang atlet ada yang meninggal ya? Baru tahu gue. Yang pemain NBA deh kalau nggak salah. Oh, pemain NBA. Anjir, baru tahu. Tau nggak sih ada satu pemain NBA juga? Iya, pemain NBA. Terus berapa hari kemudian dia kena coronavirus. Tuh nggak cek deh videonya, itu kocak banget kan? Iya. Oke, terima kasih wejangannya Cynthia Kusuma dari Italia. Maaf ya ngomong banyak banget. Nggak apa-apa. Semoga kita bisa belajar dari Italia. Sekarang itu belajar pepatahnya, belajarlah dari negeri Italia, bukan dari negeri Cina lagi. Saya Kevin Septian, sekian podcast tema Corona. Dadah! Ya.